Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan istilahnya ngopi, ngolah pikir bersama dengan calon guru-guru hebat di Amin. Indonesia. Pemirsa Ngopi Setupa, pada hari ini kita berkenalan dengan beliau-beliau yang sungguh luar biasa. Tamu tak diundang, tapi ternyata juga sangat luar biasa. Mungkin bisa saya perkenalkan. Di SMP 1 Parang kedatangan mbak-mbak, mas-mas, dan tadi saya dibisiki, ojo mbak, ibu. Tapi nanti lebih lanjutnya bisa memperkenalkan diri. Yang jelas dari SMP Negeri 1 Parang merasa bangga dan bahagia menerima tamu-tamu yang hebat. Pertama, siapa nanti yang akan memperkenalkan? Pak Ketua. Dari Pak Ketua. Ini Mas Agung Wicaksono. Sedikit dari Mas Agung yang saya ketahui dari Ponorogo, Mas ya? Iya, betul. Dari Pak. Ponorogo. Usianya kurang lebih berapa Mas Agung? Mau U25. Mau U25. U25. Bagaimana pemirsa? Biar Mas Agung yang menceritakan. Ya, Moga Mas ya. Agung. Terima kasih Pak Priyoko. Halo pemirsa. Ya, perkenalkan saya Agung Wicaksono. Saya dari Desa Balong, Kecamatan Balong, Ponorogo. Mas Agung sebentar, kalau Ya. boleh tahu, Balong itu Ponorogo sebelah mana itu? Nah, Balong itu Ponorogo sebelah selatan Pak, arah ke Arah Pacitan. ke Pacitan ya? Iya, betul. Mbak Nisa sudah tahu Ponorogo ada Balong. Oh, Mbak Nisa ya? Iya, belum tahu Pak. Oh, belum tahu. Oh gitu. Nanti bisa mampir ke rumahnya Mas Agung. Moga Mas Agung lanjut lagi. Ayo over lagi. Oke. Ya, itu saja Pak. Ada lagi? Monggo perkenalan apa aja nih Pak? Rumah dari Balong Mas ya? Iya, betul. Terus dulu Mas kuliahnya di mana Mas? Untuk kuliahnya sekarang PTG-nya ini saya kuliahnya di UNESA. Dulu untuk S1-nya niku di UM, Universitas Malang. Negeri Malang. Lulus tahun? Lulus tahun 2022. Tahun 2022. Akhir. Ya, Pak. Berarti masih era COVID-19. Luar biasa. Tapi kan bukan urusan Covid Mas ya? Bukan ya urusan gitu. COVID, Pak. Iya. Ya itu tadi dari Mas Agung, Ketua Mahasiswa Ketua PPL, Ketua mahasiswa PPL. PPL di SMP Negeri 1 Parang. Parang. Berikutnya siapa? Bendahara. Yang agak tinggi, agak gemuk atau agak kurus. Bendahara dulu. Oh, dari Mbak. Oh itu Mbak. Ini Bu Bendahara dan Bu Pring. Oh gitu. Iya Mbak Pak, Rizka. saya bagian Monggo, bendahara. Rizka. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan semuanya. Nama saya Rizka Kurnia Dewi, biasa dipanggil Rizka, bisa dipanggil Bu Rizka. Kalau di sekolah Bu ya. Iya, kalau di sekolah Bu. Kalau di rumah Mbak aja. oh Mbak aja. Kenal senduk. Mas Brian Dek juga boleh. dipanggil oh gitu. Boleh dipanggil Nduk. Dek. Rumahnya Desa Trisono, masuk Kecamatan Babatan, Ponorogo. Juga Ponorogo Yeay. seperti Mas Agung. Desa Desa Trisono. Trisono itu Ponorogo sebelah mana Mbak? Utara, paling ujung Pak. Paling Iya. paling ujung utara. Nggih. Dekat perbatasan dengan Madiun atau Nggih, dekat oh, Madiun. Terus dari rumah sampai SMP Parang berapa kilo tuh Mbak? Kalau kilonya berapa ya? Enggak pernah kilo Mbak ya? Oh gitu. Enggak pinter gitu Oh, gitu, kilonya iya. Pak, tapi Enggak. sekitar 20 menit Oh, dari gitu. rumah. Sudah. Nggih. Sudah itu aja. Apa Berikutnya lagi Pak? Yang mau Mbak Nisa. ditanyakan? Iya, monggo Mbak Nisa. Iya. Ya, perkenalkan Pak Priyoko dan teman-teman. Nama saya Anissa Istiqomatus Sholihah, bisa dipanggil Anissa. Anissa Tok. Anissa, bukan Anissa Tok. Anissa. Nama iya, ya itu namanya. Terus nama panggung Anissa juga. Nama pendek?
Nama pendek An. Terus alamat di Kecamatan Karas, Pak. Magetan. Ya, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, kecamatan paling utara dari Magetan. Terus apa lagi, Pak? Kalau yang paling utara itu masih ada lagi nih. Kartoharjo itu masih agak utara, agak timur lah gitu Kartoharjo. Iya itu. Tapi kalau Karas sudah berbatasan sama Dengan- Ngawi. Ya. Mas Kartoharjo itu Ngawi dan Madiun loh, kalau tidak salah. Iya, betul. Itu terus untuk asal universitasnya saat ini PPL di UNESA, PPG di UNESA maksud saya. Terus Aslinya dari aslinya lulusan S1 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, Tadi Mbak jurusan Rizka IPS. belum disebutkan loh. Ya, Mbak Rizka Asal dari mana kuliah, tadi? Kampus yang asalnya dari mana? Iya. Kalau untuk kampus PPG-nya hampir sama kayak teman-teman di Oh sini. gitu. Kok bukan hampir. Enggak salah. Hampir. Sama. Sebelah barat Gunung Lawu. Sama. Kalau lulusan S1-nya saya lulusan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oh gitu, Malang. Sudah? Sudah. Terus berikutnya? Mas. Sing duwe sarangan dhisik. Iya. Oh ya wis. Oh, Mas Brian. Ini saya sebut Mas Brian yang paling doyan makan sekali. Sebenarnya Oh, enggak enggak, juga. Oke, terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Brian Jimmy Permati, biasa dipanggil Brian. Kalau siswa-siswa di sekolah boleh manggil Pak Brian atau Pak Yan. Boleh? Pak Yan ya. Iya, boleh. Saya asalnya dari Ponorogo, tepatnya Kecamatan Pulung. Dulu kecamatan paling timur, tapi karena sudah pemekaran jadi Kecamatan Muda, akhirnya nggak jadi paling timur lagi. Nggak bisa mengikuti jejak teman-teman yang paling ujung tadi. Saya nggak paling ujung timur, tapi lumayan timur. Desanya tetap tepatnya di Desa Pelunturan. S1 dulu di Universitas Negeri Yogyakarta, satu kampus dengan Bu Anissa. Cuma Dan satu jurusan? beda. Saya jurusan pendidikan ekonomi di Fakultas Ekonomi. Kalau Bu Anissa, ya, Satu Divisi angkatan Pol. tahun kuliah. Lulusnya hampir bareng. Tapi masuknya Kalau masuknya Dulu kurang mana? tahu, kurang Dulu tahu, mana? kurang tahu kalau masuknya. Kalau sekarang sama dengan teman-teman kami ini di UNESA. Kebetulan yang 4 ini satu kelas, yang satu beda kelas. Tapi karena suatu domisili, jadinya berkumpul di sini. Ketua kelas saya ini dulu. ketua kelas. Ketua kelas saya kelas A, Pak Azhar. Sekarang masih belum dikudeta, alhamdulillah. Gitu. Masih bertahan. Ya, terima kasih. Sudah, Mas Brian. Sudah, silakan lanjut ke Pak Langsung Ketua. menuju ke lelaki sejati dari lereng Lau. Siapa beliau? Monggo Mas Azhar. Oke, halo teman-teman, halo Bapak Prioko dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Pak Ahmad Azhar Mahabi. Tapi kalian bisa memanggil saya Pak Azhar atau saya punya nama panggung. Nama panggung saya itu Pak Jujun. Pak Jujun ya. Pak Jujun. Itu panggung musik atau panggung sandiwara? Panggung musik bisa, panggung sandiwara Panggung bisa. sandiwara bisa. Panggung lenong juga bisa. Oh, bisa. Luar biasa. Nah, Panggung apapun bisa. bisa. Terus asalnya saya dari Sarangan. Sarangan Magetan. Telaga Sarangan. Telaga Sarangannya. Magetan. Dekat dengan telaga, Mas. Enggak di telaganya, Pak. Di pinggirnya. Iya. Ujung kulon apa enggak itu? Enggak ya. Masih ada Cemoro Sewu. Masih ada Cemoro Sewu. Jadi arah menuju ke Cemoro Sewunya. Jalan Arah- tembusnya itu. Iya. Jadi yang nanjak itu, Pak. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke Sarangan, jangan lupa hubungi saya. Gratis. Mas Azhar atau Azhar. Mas Jujun. Mas Jujun. Oke. Ya, tolong dicatat. Terus saya kalau PPG-nya itu sama, karena memang kita itu berlima itu sama semua di Universitas Negeri Surabaya. Namun untuk S1-nya, itu S1-nya yang sendiri itu saya, Pak, karena mereka itu berpasangan. Di mana, Mas? Mas Brian sama Mbak Anissa di Jogja berpasangan. Mas Agung sama Mbak Rizka di Malang berpasangan. Saya jauh sendiri, Pak, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta. Iya. Itu dekat, Mas ya? Dekat ya? Itu deket, Pak. Kalau sama Jogja Malang ya deket Jakarta, Pak. Dari Tangerang ya, Mas. Iya.
Ya. Dari nama angin ya. Pemirsa, demikian tadi dari calon guru-guru hebat sebagai pencetak generasi muda bangsa sudah memperkenalkan, ada yang dari Ponorogo, ada yang dari Magetan, ada yang dari Sarangan, Magetan dari Kecamatan Karas, yang dari Sarangan beliau yang terhormat Mas Jujun dan nama panggungnya tadi Mas Jujun. Terus begini Mas, terkait dengan perubahan istilah, termasuk saya dan mungkin Bapak Ibu guru di sini di SMP Negeri 1 Parang, ini kan ingin mengetahui ada istilah PPG dalam jabatan, terus ada PBG Prajab. Nah, itu mungkin dari Mas Ketua atau Mas Agung dari Kota Warok itu bisa menjelaskan, dan mungkin nanti bisa ditambah dari mbak-mbak atau mas-mas atau ibu-ibu yang lain. Sementara saya mendengarkan. Iya, baik Pak. Ya nanti kalau ada yang kurang boleh ditambah dari teman-teman semua, Bapak-bapak. Monggo Mbak Nisa nggih, kali Mbak Rizka. Ya, betul. Ya. Untuk perubahan nama atau istilah-istilah dengan perubahan nama Pak ya, istilahnya itu ada yang PPG Daljab dan juga ada PPG Prajab. Nah, buat teman-teman sendiri, PPG ini adalah salah satu perkuliahan atau pendidikan profesi guru, yaitu kepanjangan pendidikan profesi guru yang ditempuh kurang lebih 1 tahun atau 2 semester. Nah, gini Pak Joko, untuk PPG Daljab sama PPG Prajab itu yang membedakan hanya untuk dari mahasiswanya atau pesertanya, seperti itu. Kalau yang Prajab, Nah, kalau yang Prajab ini dari mahasiswa yang belum mendapatkan NUPTK. oh begitu. Iya, yang belum mendapatkan PTK, atau bisa dikatakan boleh mahasiswa pendidikan yang ataupun non pendidikan juga bisa, yang fresh graduate yang baru lulus itu bisa langsung mendaftar tanpa pengalaman di sekolah. Ya, mengajar di sekolah seperti itu. Dan mungkin belum menjadi pegawai atau belum menjadi guru di satuan pendidikan, tapi bisa langsung mendaftar melalui PBG Prajabatan. Prajabatan, betul sekali. Terus yang mungkin yang itu tadi dalam jabatan mungkin? Ya, kalau dari dalam jabatan monggo, nih dari Ibu Nisa atau Ibu Rizka silakan. Sebentar pemirsa, sambil mendengarkan Bu Nisa, dicermati wajahnya, monggo. Ya, kalau PPG dalam jabatan itu biasanya diikuti oleh peserta yang sudah masuk ke dalam Dapodik, yang pastinya sudah mempunyai NUPTK untuk guru-guru honorer atau ya yang P3K sudah bisa Mbak ya? P3K bisa ya? P3K bisa. Ya. Pokoknya yang sudah punya pengalaman mengajar di sekolah dan masuk di Dapodik itu sudah bisa masuk ke dalam PPG Daljab atau dalam jabatan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Nah, ini dari, Ya, saya nambahin sedikit aja Pak, sedikit gitu. Jadi kan intinya sebenarnya sama Pak. PPG Prajabatan dengan PPG dalam jabatan itu tujuannya untuk mendapatkan sertifikat pendidik, seperti itu. Jadi sertifikat pendidik seperti kalau dulu PG untuk guru-guru. Ya. Ya, jadi kalau mungkin yang di PPG dalam jabatan itu untuk guru-guru pegawai negeri yang sudah P3K namun belum memiliki sertifikat pendidik, itu bisa mengikuti PPG dan itu kewajiban ya, harus karena memang ya? Untuk jangka waktu ke depan itu arahnya semua guru itu diwajibkan untuk memiliki sertifikat pendidik, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengabdikan sebagai guru harus memiliki sertifikat pendidik. Akhirnya menempuh melalui PPG Prajabatan untuk mendapatkan sertifikat. Nah, akhirnya mengapa SMP 1 Parang yang dikatakan SMP mewah bukan berarti baik loh, mepet sawah, menjadi pilihan dari penjenengan
di sini. Iki kira-kira jenenge eneng apa nih? Monggo dari Mas Brian atau Mas Agung. Ya, itu akan dijelaskan oleh Mas Brian. Oh Mas Brian, monggo Mas Brian. Oke, terima kasih. Ini saya jawabnya mungkin agak panjang ya Pak. Ya nggak panjang-panjang banget sih sebenarnya. Panjang kali lebar tidak masalah. Saya jelaskan dari awalnya. Karena untuk PBG Prajabatan sendiri, PPL-nya itu dilaksanakan 2 kali. Sekali maksudnya? 1 kali di semester 1, kemudian 1 kali di semester 2. Itu dalam artian 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun. Semester Pertama dan kedua. Itu di kampus. Semester 1 juga ada PPL, semester 2 ada PPL lagi. Nah, itu durasinya nanti juga berbeda. Kalau yang PPL 1 kemarin itu kan sekitar 1,5 bulan. Nah, itu kemarin kami juga berbeda-beda kelompoknya. Jadi untuk PPL 1 kemarin kami itu sekolahnya dipilihkan oleh kampus. Dari UNESA. Dari UNESA. Jadi untuk PPL 1 dari UNESA itu sudah menyediakan ke sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama. Kemudian kami itu sudah diploting kelompoknya. Kelompokmu itu ini. Kalian ditempatkan di sekolah ini. Itu sudah ada dari UNESA. Yang durasinya 1,5 bulan. Nah, kemudian bedanya apa dengan PPL 2 yang sedang kami tempuh sekarang? Di PPL 2 ini, kami itu karena berbasis di domisili ya Pak. Karena teman-teman di sini juga semuanya domisilinya di plat AE semua. Jadi semester 2 ini boleh milih sekolah sendiri. Boleh milih kelompok sendiri asalkan mendapatkan izin dari sekolah seperti itu. Nanti dari UNESA yang memberikan surat tertulis. Nah, latar belakangnya seperti itu. Terus begini Mas, SMP 1 Parang sebagai tempat istilahnya sebagai condro di muko. Iya. Ini penjenengan kan? Iya. Kan begitu ya. Nggih. Jadi tempat untuk ya mungkin berlatih, menggodok diri, menempa dan mungkin bertemu dengan bapak ibu guru, termasuk ada yang seperti Pak Daniel, terus siapa Pak Sarmo sebagai guru Pamong, juga bisa mengambil ilmu dari beliau-beliau sudah lama menjadi guru. Terus berikutnya lagi, ini begini gambaran. Nanti saya sebagai presenter kalau salah mungkin bisa dibetulkan. Dalam semester awal yang pertama itu dari kampus di kampus berapa bulan Mas untuk menempuh pendidikannya? Di kampus sama kurang lebih untuk semester 1 dan 2 itu sekitar 4 bulan ya kurang 4 lebih. bulan ya. Oh, ya sudah sekalian sama PPL. Saya mah ya. Iya. Cuma untuk kelas. penentuan sekolah atau kelas ditentukan dari sana. Terus untuk yang semester kedua itu pilih sendiri. Pilihannya Ya. tergantung dari masing-masing Kelompok. kelompok. Ya. Silakan mau ditambahkan untuk alasannya Mungkin memilih. dari Mas Agung. Ya, baik Pak. Untuk PPL kan kemarin tadi sudah dijelaskan dari Pak Brian, itu ada 2 kali PPL Pak, di semester 1 sama semester 2. Nah, kalau semester 2 ini kita domisili berdasarkan dari rumah atau rumah masing-masing. Letak geografis. Iya, betul. Rumah masing-masing yang paling berdekatan. Nah, untuk PPL 1 kemarin itu karena kami kampusnya di Surabaya, Pak. Nah, jadi untuk penempatannya tetap di SMP, tapi lingkupnya se-Surabaya Raya. Jadi termasuk ada yang di Surabaya, Sidoarjo, sama Gresik ya. Gresik atau dan Mojokerto kalau nggak salah itu ada juga seperti itu. Nah, itu yang menentukan sekolahnya itu dari kampus. Seperti itu. Termasuk Mas Jujun. Waktu tadi Mas Agung mengatakan yang katanya semester pertama itu di dekat kampus. Dan Mas Jujun juga di Jakarta atau bagaimana ceritanya? Kalau yang gini Pak, kalau yang PPG itu di Surabaya Raya. Oh gitu, tetap di sana ya? Iya, tetap di Surabaya Raya. Karena pelaksananya UNESA ya? UNESA. Bukan UIN Syarif Hidayatullah. Karena kalau UIN itu kan saya yang kampus, S1. Kampusnya itu. Kampus S1. Jadi di sini juga ini buat pengetahuan teman-teman. Jadi PPG Prajabatan itu adalah yang sudah lulus S1. Jadi kalau masih menempuh jalur S1 ya? Iya, kalau masih menempuh jalur S1 mau ikut PPG itu belum bisa. Jadi harus diselesaikan terus S1-nya dulu. Mohon maaf, PPG yang Prajabatan itu semua
semua jenjang atau semua jalur kuliah atau hanya khusus untuk pendidikan saja? Jadi untuk perihal tersebut itu sesuai dengan formasi yang dibuka dan linearitas Pak namanya itu. Jadi linearitas itu misalkan kita kan semua berlima ini pendidikan IPS. Iya. Tapi bukan berarti yang bisa mendaftar PPG pendidikan IPS hanya mahasiswa S1 pendidikan IPS saja. Tetapi bisa juga S1 pendidikan ekonomi seperti Mas Brian. Yang masih linear. S1 pendidikan geografi seperti Mas Agung. S1 pendidikan sosiologi seperti saya. Jadi itu nanti ada linearitasnya. Tapi termasuk ya. berawal dari kependidikan maupun non kependidikan. Non kependidikan juga tetap bisa. Ya. Yang penting linearnya itu tadi ya. Mungkin bisa dilanjutkan penjelasannya oleh Bu Rizka, Pak. Monggo Mbak Rizka. Niki santai mawon. Santai saja sambil menanti buka puasa. Sudah batal berapa kali? Ya tadi sudah di kelas. Sudah batal 7 kali. Monggo. Betul kan, Pak Bu Brian? Rizka. 6. Ya sama seperti yang diutarakan teman-teman tadi, bahwasanya kami itu dari berbagai macam jurusan, kemudian kuliahnya ya sesuai dengan jurusan yang kita pilih, sesuai dengan jurusan kita. Nah, di situ ada linearitas. Sepertinya sudah lengkap seperti penjelasannya Pak Jujun tadi. Ada contohnya temennya yang dari non pendidikan. Oh iya, di kelas saya itu ada Bapak. Jurusannya itu ekonomi pembangunan. Itu juga bisa masuk ke pendidikan IPS. Oh gitu ya. Walaupun Jadi, dulu dari murni. Ya, walaupun dari murni, bukan ke pendidikannya, Oke. tetapi di dalam pengumuman itu masih yang dibutuhkan Iya. masih dalam satu rumpun Dengan ya. IPS. IPS. Nah, mungkin karena ada ekonominya jadi bisa masuk ke Bisa- IPS itu walaupun bisa masuk. titlenya ekonomi pembangunan. Terus setelah daftar itu baru ada tes Iya, untuk diterima sebagai mahasiswa mahasiswa. PPG Prajabatan. Prajabatan. Nah, itu untuk pendaftarannya juga cukup banyak ya teman-teman. Jadi mulai dari pendaftaran administrasi. Nah, kemudian setelah itu administrasi ada tes substansif. Habis tes substansif itu ada wawancara. Nah, baru pengumuman hasil akhirnya. Baru gitu. pengumuman hasil Akhirnya. Oke. Tapi alhamdulillah Tuhan memberi jalan. Alhamdulillah. Berakit ke hulu bersenang-senang kemudian. bersakit-sakit dahulu, Bersenang-senang kemudian. Terus Amin. nanti di SMP Parang sampai Bulan depan, Bapak. bulan depan Nggih. Maret, April, terhitung Iya. 3 bulan Pak ya? Nggih. Berarti bulan April sudah terakhir. Ya, Terakhir. kalau diangkatnya di sini, kita di sini sampai pensiun ya Pak ya? Iya. Apakah boleh, Bapak? Ya kalau menunggu rumput yang bergoyang, mungkin rumput tidak hanya bergoyang sekarang, sudah horek sekarang. Yang jelas berusaha, berdoa, Tuhan yang menentukan, kan begitu. Betul sekali. Pemirsa, mungkin sekian dulu bincang-bincang atau ngopi Episode 1. sore menjelang buka Episode 1 dengan para calon guru-guru hebat yang melaksanakan PPG di SMP Negeri 1 Parang. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.